Pernah kepikiran nggak sih kalau para pembenci atau haters itu sebenarnya lagi ngasih kita peta menuju kelemahan mereka sendiri? Idenya emang kedengeran aneh, tapi ini beneran ampuh. Ternyata, kita bisa loh membongkar rahasia seseorang cuma dari cara mereka melontarkan kebencian. Ada satu kalimat kunci yang jadi pegangan kita. Ketika mereka bertingkah seperti pembenci, mereka sedang membongkar diri mereka sendiri. Wah, ini mengubah segalanya kan? Fokusnya jadi bukan lagi ke kita, tapi justru ke mereka. Dan tanpa sadar, mereka bakal ngasih tahu kita segalanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Waktu kebencian itu dilontarkan secara berlebihan, informasi rahasia apa sih yang sebenarnya lagi mereka bocorin? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi gini, tanpa mereka sadari, para haters itu ngasih kita petunjuk rahasia tentang kerapuhan mereka. Dalam psikologi Jungian, ini ada hubungannya sama yang namanya shadow self atau sisi bayangan diri. Ini adalah semua bagian diri yang mereka tolak, yang mereka coba sembunyikan, bahkan dari diri mereka sendiri. Tapi tunggu dulu, penting banget nih buat kita bisa bedain. Nggak semua komentar negatif itu artinya kebencian loh. Ada perbedaan besar antara kritik yang membangun sama serangan yang cuma mau ngerusak. Coba kita lihat bedanya. Bedanya tuh jauh banget. Kritik yang membangun itu tujuannya buat bantu kita jadi lebih baik. Sementara kebencian, ya tujuannya cuma mau nyakitin. Intinya gini, kritik itu tentang perbaikan kamu, sedangkan kebencian itu tentang masalah pribadi mereka. Terus, gimana caranya kita tahu kalau kita lagi berhadapan sama hater? Coba deh, perhatiin tanda-tandanya. Komentar mereka tuh emosional banget, nyerang detail-detail kecil yang sebenarnya nggak penting, dan tujuannya jelas banget cuma mau ngejatuhin kita. Nih, ada contoh kasus nyata. Seorang penulis diserang habis-habisan karena detail di bukunya dianggap nggak realistis. Anehnya, tempat yang dia tulis itu beneran ada. Nah, reaksi yang nggak masuk akal kayak gini nih, ini dia petunjuknya kalau ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi sama si pembenci. Oke, sekarang kita coba ngintip sedikit ke dalam pikiran seorang pembenci. Sebenarnya, konsep psikologis apa sih yang ada di balik perilaku mereka? Konsep kuncinya adalah shadow self tadi. Gampangnya, ini tuh kayak sisi gelap kita. Tempat kita nyimpen semua sifat, keinginan, dan emosi yang nggak kita suka dari diri kita. Kita sembunyiin dari dunia, dan yang paling penting dari diri kita sendiri. Nah, disinilah hubungannya. Waktu seseorang reaksinya berlebihan banget sama kita, itu artinya kita nggak sengaja mencolek shadow self mereka. Reaksi mereka itu bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi tentang apa yang kita wakili di mata mereka. Biar gampang, kita pakai perumpamaan ya. Kalau kita colek kulit yang sehat, reaksinya pasti biasa aja kan? Ya, itu respons yang normal dan sepadan. Tapi, gimana kalau yang kita colek itu luka yang lagi kebuka? Wah, reaksinya pasti heboh banget, sakitnya luar biasa. Nah, reaksi para haters itu persis kayak gini. Colekan dari kita sebenarnya kecil, tapi karena kena luka psikologis mereka, responsnya jadi nggak terkendali. Ada lagi nih satu mekanisme psikologis lain yang disebut identifikasi proyektif. Sederhananya gini, ini tuh saat seseorang mencoba bikin kamu ngerasain emosi negatif yang sebenarnya lagi mereka rasain. Mereka kayak lagi mindahin beban emosional mereka ke kita. Contohnya gini deh, kalau serangan seseorang bikin kamu jadi ngerasa bodoh atau nggak kompeten, kemungkinan besar itu karena kesuksesan kamu bikin mereka ngerasa kayak gitu duluan. Mereka lagi mencoba mentransfer perasaan gak enak itu ke kamu. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana caranya kita merespons para haters ini secara efektif? Yuk, kita siapin amunisi taktis buat kamu. Prosesnya ada 3 langkah gampang. Pertama, kita identifikasi ketidakamanan mereka. Kedua, kita alihkan fokus dari diri kita ke mereka. Dan ketiga, kita pakai respons cermin yang bahkan membalikan keadaan. Buat langkah pertama, kita identifikasi ketidakamanannya. Misalnya nih, ada atlet renang cewek yang diejek karena bahu lebarnya dianggap nggak feminin. Petunjuknya ada di situ. Masalahnya bukan di bahu si atlet, tapi kemungkinan besar si pembenci ini justru sangat takut dianggap nggak feminin oleh orang lain. Langkah kedua ini yang paling penting, ubah cara pandang kamu. Jangan lagi nanya apa ya yang salah dari aku, tapi ganti pertanyaannya jadi, wah, apa ya yang bisa aku pelajari dari orang ini? Seketika, kamu berubah dari korban menjadi seorang analis. Ini mengubah rasa sakit jadi kekuatan. Dan ini dia, langkah ketiga, respons cermin kamu. Jawabannya simple banget, tapi ngena. Cukup katakan, oh kayaknya saya nggak sengaja menyinggung perasaanmu ya. Ini balasan yang tenang, berkelas, dan efektif banget. Kamu nggak nyerang, tapi kamu juga nggak diam aja. Kenapa kalimat ini bisa sekuat itu? Karena secara halus, kamu nunjukin kalau kamu tenang, sementara mereka yang emosional.
Kamu menyoroti kalau reaksi mereka itu berlebihan. Dan yang paling penting, kamu mengembalikan fokusnya tepat ke tempatnya, ke masalah mereka, bukan masalah kamu. Intinya adalah, dengan memahami psikologi ini, sekarang kamu yang pegang kendali. Si pembenci itu sebenarnya baru aja ngasih kamu kunci kelemahan mereka. Pengetahuan ini adalah kekuatan. Kamu nggak perlu menggunakannya untuk menyerang balik, tapi dengan memilikinya aja udah cukup buat melindungi diri kamu. Jadi aku mau tinggalin kamu dengan pemikiran ini. Lain kali kamu ketemu seorang pembenci, coba deh jangan lihat itu sebagai serangan. Anggap aja kamu lagi dikasih jendela untuk ngintip ke dalam jiwa mereka. Kira-kira apa ya yang bakal kamu pelajari?